Oke, kali ini kita mau bahas performa kameranya antara Samsung S22, kita compare Samsung A55, kita compare juga dengan Samsung A35. Menurut kalian, mana yang bagus? Alasan video ini tercipta adalah harganya cuman beda tipis. Oke, untuk selengkapnya kita intro dulu. Oke, untuk masalah desain ya. Untuk masalah desain ini tergantung selera orang ya. Untuk enaknya gimana. Aku kalau lebih desain itu condong ke Samsung A55. Entah kenapa ya, feel digenggam, feel dilihat dan sebagainya untuk kebutuhan konten. Maksudnya kita keperluan misalnya nonton dan streaming dan sebagainya, lebih enak di Samsung A55 karena desainnya flat, layarnya juga agak luas dari Samsung S22 ini. Bezelnya juga lumayan simetris. Jadi untuk masalah desain aku lebih suka di Samsung A55 ini daripada A35 masih menggunakan DNA A54. Tapi untuk chipsetnya udah mantap loh. Kita bahas juga ya untuk masalah performa. Di sini aku nggak bahas ya banyak banget seperti halnya desain tadi ya. Aku disclaimer dulu. Cuman yang singkat-singkatnya aja. Untuk Samsung A35 ya yang ke belakang ini pakai Exynos 1380, artinya Antutunya udah tembus 500-an, bahkan menyentuh 600-an. Untuk digeber game mantap. Nah, untuk Samsung A55 sudah memakai Exynos 1480, artinya sudah setara, mungkin ya kalian bisa cek sendiri ya skor Antutunya gimana. Sudah setara Google Pixel yang 7 Pro, yaitu Tensor 2 G Tensor 2 ya. Nah, artinya sudah 700-an, itu udah mantap. Sedangkan di Samsung S22 ini memakai Snapdragon X Gen 1, artinya udah di atas dari Google Tensor 2, sudah menyentuh Antutu tembus 1 juta. Mau tembus ya, bukan tembus ya, mau tembus 1 juta, mungkin 900-800-an Antutunya. Artinya untuk masalah performa gaming gimana? Semuanya udah smooth, digeber game berat juga enak, tergantung settingannya ya. Jelas A35 yang paling berat, kalian harus menyetingnya jangan dimentok kata kanan. Sedangkan di A55 dan S22 kalian sesuaikan aja ya. Yes. Oke, kita bahas ya dari Samsung A35, A55 dan S22. Masalah performa kameranya. Tapi sebelum aku pembahasan performa kamera ya, kita bahas juga ya sedikit ya masalah desain BAM kameranya. Bagiku dari Samsung A35 dan A55 ini jelek kalau setup kameranya ya, bukan kamera hasilnya ya, jelek. Kenapa? Ini DNA yang dipakai Samsung seri S yang sekarang, atau DNA Samsung S23 atau juga A54, semuanya sama, cuma desain frame-nya aja ya. Sedangkan di Samsung S22, lihat ada ciri khasnya kan, enak dilihat, bahwa lebih istimewa dan lebih ganteng di Samsung S22. Nah, oke, kita bahas satu persatu setup kameranya juga. Kalau Samsung A35 itu menggunakan 50 megapiksel kamera utama, ultrawide 8 megapiksel, sedangkan depth sensor 5 megapiksel. Kalau Samsung A55 ini menggunakan resolusi kamera utamanya juga sama, 50 megapiksel, untuk ultrawide-nya 12 megapiksel, sedangkan kamera yang ketiga juga masih menggunakan depth sensor, artinya masih kamera gaming. Sedangkan di Samsung S22 ini menggunakan kamera sama juga, kamera utamanya 50 megapiksel, di ultrawide-nya 12 megapiksel, dan ada ketambahan telefoto 10 megapiksel. Artinya untuk dari spek menang telak lah yang pastinya di Samsung S22. Sedangkan di Samsung di Samsung seri A ini yang kalah telak di A35 ini ya, karena ultrawide-nya masih 8 megapiksel, alhasil masih kurang tajam aja. Sedangkan di Samsung A55 ada sedikit masukan. Di antara mereka bertiga ini, cuman ini yang setup kameranya yang berbeda, sensornya bukan dari Samsung. Oke.
Sekarang kita pembahasan mendalam tentang pembahasan kualitas gambarnya. Oke, untuk karakter dari ketiga HP ini ya, jujur ya, nanti aja ya di video akhir peringkatnya keberapa. Kalonya di Samsung A35 itu ciri khas DNA Samsung masih dapat. Kenapa? Dia menggunakan sensor Samsung ya. Cuman beda tipe sensornya aja. Ditambah lagi sensor ultrawide-nya juga agak sedikit beda ya daripada yang ketiga ini ya, karena memakai 8 megapiksel, artinya ada penurunan kualitas. Untuk karakternya cakep di Samsung A35, cuman lemahnya kalau sudah kondisi low light agak sedikit kurang detailnya. Semuanya tercover dengan baik. Gimana kalau di Samsung A55? Samsung A55 ini ya yang paling beda dengan seri yang 3 ini. Dimana Samsung A55 ini menggunakan setup dari buatan sensor Sony yang kita bahas kemarin ya, nanti aku spill aja. Di situ yang agak sedikit aku kritik, artinya DNA Samsung seri A itu yang dimana warnanya gonjreng sekarang tidak ada ditemukan di hasil Samsung A55 ini, malah mengarah ke iPhone. Jadi tone warna yang dihasilkan natural, tapi ada sedikit kondisi-kondisi yang lain di setiap kita pengambilan foto itu terlihat pucat. Disitulah aku agak sedikit kecewa dari Samsung A55 ini. Kadang bagus kalau kena pencahayaan yang bagus, kadang terlihat pucat, kadang juga ada sedikit hitam. Jadi karakter yang warnanya kontras itu nggak didapat di Samsung A55. Oke, kalau di Samsung S22 gimana? Sedikit ya, nggak ada permasalahan sih kalau di Samsung S22, cuman ada sedikit aja masukan. Untuk tone warna yang dihasilkan itu mantap, jujur ya, karena ini sensor yang menggunakan yang flagship, dimana ultrawide-nya juga nggak jomplang, warnanya dari kamera utama 12 megapiksel dan telefotonya itu 3 kali optical zoom juga, nggak gimmick banget. Kalau kita menggunakan sampai 20 kali digital zoom masih terlihat lumayan, tapi aku sarankan 10 optical digital zoom aja ya. Di sini mentoknya 30 kali optical zoom, sudah nggak berasa banget bentuk wajah dan sebagainya yang kita potret itu. Cuman di sini terasa banget bahwa Samsung S22 ini menggunakan bantuan AI untuk memperbaiki kondisi fotonya, tapi alhasil terlihat cakep. Warna yang dihasilkan memang karakter Samsung banget, tuh warnanya memang mantap. Ditambah lagi aku lebih suka condong warna Samsung S22 ini, terutama di portrait mode-nya. Kelihatan banget berkelas seperti di iPhone. Jadi untuk urusan sektor foto ya, itu kalian tentukan hasilnya sendiri ya, nanti di tayangan break ini. Yang mana yang paling bagus? Tapi aku lebih condong untuk hasil foto di Samsung S22 ini ya, karena portrait mode-nya itu bagus. Ditambah lagi nggak ada kamera gimmick seperti yang kedua HP ini. Untuk urusan video gimana? Urusan video kita bahas sedikit aja ya pembahasannya, karena kadang-kadang mainstream juga ya. Di Samsung A35 ini 4K mentok 30 fps, di kamera depannya juga mentok 4K 30 fps. Cuman ada, aku belum sebutkan ya, untuk selfie-nya atau kamera depannya ini cuman 8 megapiksel. Alhasil untuk foto kamera depan ya ala kadarnya aja ya, cukup. Kalau di Samsung A55 ini mentok juga 4K 30 fps, kamera depannya juga kalau nggak salah ya 40-an megapiksel, kalau nggak 36 40-an, nanti aku spill aja ya. Jadi untuk kamera depan belakangnya itu untuk kualitas vlogging juga udah mantap, dan kamera belakangnya juga udah mantap 4K juga 30 fps. Cuman sini sebagai catatan juga ya, karakter yang dihasilkan warnanya itu loh yang aku kurang greget. Jadi kontrasnya itu nggak berasa enak kalau di sudut pandang aku lihat dari mata. Karena penggunaan sensor dari Sony ini sangat berpengaruh banget dari tone warna yang dihasilkan dari sebelum-sebelumnya. Oke, kita bahas juga di Samsung S22 yang versi basicnya ini ya. Untuk spot dari videonya ini ya udah mentok 4K 60 fps, udah cakep banget ya, standar itu. Ditambah lagi yang lucunya ya, bisa
merekam video sampai 24 fps. Sebenarnya aku lihat bagus kualitasnya, cuman di situ ada pro kontranya. Kalau kita menggunakan 8K di situ, yang pertama size-nya yang dimakan sangat besar, ditambah lagi 24 fps itu nggak bagus untuk keperluan vlogging, artinya yang video yang bergerak banyak. Alhasil kalau mau menggunakan 20 fps ya jangan gerak-gerak ya, biar kelihatan smooth. Oke, ini pakai resolusi 8K yang luar biasanya ya. Samsung versi S22 yang basic ditanamkan fitur 8K 24 fps. Kagak overkill. Oke, kalian lihat sendiri aja ya. Apakah cakep warnanya? Kalau terlihat dari layarnya patah-patah sih, karena diwajarkan 20 fps itu kayaknya kurang smooth deh. Oke, kesimpulan. Sebenarnya ya, kalau kita sandingkan dari ketiga HP ini ya, mana yang paling bagus menurut kalian? Aku kembalikan lagi ke keperluan kalian apa. Kenapa? Semakin kalian ada kekurangan dari Samsung S22, contohnya ini yang paling mahal, itu semakin juga kurang dan atau ketersediaan budget kalian. Contohnya kita bahas yang pertama ini adalah Samsung A35. Dengan yang sekarang, maaf yang aku rilis, yang pertama rilisnya dulu ya, kita bahas rilisnya itu di bulan 3 kalau nggak salah, mau dekat lebaran juga. Ini dipatok harga sekitar 5 jutaan lebih sedikit. Sekarang varian 8/256 sudah nyentuh 4,4. Bahkan aku lihat di e-commerce lain ada yang nyentuh di bawah 4. Mantap loh. Ini kameranya udah cakep, yang ditawarkan fiturnya juga udah cakep. Dan untuk keperluan sosial media, vlogging tipis-tipis, bikin video udah cakep. Oke, kita bahas juga di Samsung A55, dimana pertama rilisnya ya di 6 jutaan ke atas atau mau nyentuh 7 jutaan untuk varian 12/256. Untuk varian 8/256 nya itu kalau nggak salah 5.900.000, mau dekat 6 juta. Sekarang ada yang nyentuh 4 juta di toko hijau, 4.700.000. Aku nggak tahu itu promo atau apa, nanti aku spill aja ya kalau memang nemu. 4.700.000. Bahkan aku hampir mau beli yang ini ke Gojek. Seandainya aku beli yang varian 12/256, itu yang harganya Rex kemarin harganya dipatok 6 juta. Sekarang 12/25 itu dipatok 5.600.000. Rugi 400. Halat kalau nggak salah beda 1 bulan lebih dari umurnya Samsung S22 ini. Penurunan harga itu sangat berpengaruh. Tambah lagi sekarang lebih worth it kalau kalian mau meminang kedua HP ini. Di sini ada yang masih, kalau nggak salah A35 ini ada yang jual di bawah 4 juta. Di Samsung A55 ini ada yang jual di bawah 5 juta. Nah, sedangkan di Samsung S22 ya, dimana aku belinya kemarin, sebenarnya kalau belinya di toko hijau itu lebih murah. Tapi aku ya nanti ya bikin video terpisah. Aku sekarang takut yang namanya isu repack, karena barang repack itu kadang bagus kadang enggak, artinya random kita beli. Kalau di toko hijau kemarin dipatok kalau harga promo itu 7,2, bahkan ada yang nyentuh di bawah 7, tapi nggak ada dapat apa-apa. Aku belinya di toko biru, nyentuh mau kepala 8 kurang 200.000 kalau salah, tapi dapat bonus TWS Bud Light yang harganya itu jutaan loh. Nah, ditambah lagi kalau di toko biru itu jaminan keamanannya emang ori. Ditambah lagi aku beli juga di Samsung officialnya. Nah, jadi yang perbedaan dari harga Rex yang ketiga HP ini, di Samsung S22 dipatok harga 7 jutaan, tapi untuk kualitas kamera mantap, performa mantap, dan desain juga masih mantap. Bedanya ini untuk update security dengan update software masih sisa 2 tahun. Sedangkan ini yang dipatok harga 5 juta, sekarang di bawah 5 juta, itu update software masih 4 tahun panjang. Cuman kamera satu gimmick dan kualitas tone warnanya nggak enak banget. Nah, sedangkan Samsung A35 itu sektor yang mungkin udah pas-pasan mentok, ambil aja Samsung A35 ini nggak nyesal, karena fiturnya hampir sama, flagship juga. Bedanya ultrawide-nya aja yang kurang tajam, dan kondisi low light-nya juga, hasil kualitas fotonya juga kurang tajam. Tapi update software, IP rating dan sebagainya ada. Oke,
aku kembalikan ke kalian masing-masing mau pilih HP yang mana. Mungkin sekian dari video ini. Sampaikan ya, semoga bermanfaat bagi yang mau minang. Dan satu saran saya, pastikan kalau mau beli HP itu yang sabar dan cari promo yang terbaik. Jangan harganya kegocek. Itu aja ya. Di belakang ada Bro Imin, saya Don Chamberlain. Izin pamit undur diri dan salam.